Just because we have the Bible, hanya karena kita punya Alkitab, bukan berarti Roh Kudus itu diam. Roh Kudus juga yang ngajar kita isi Alkitab ini. Tapi Roh Kudus bisa bicara kepada kita secara langsung juga. Meskipun kita tidak ingat ayat tertentu, tetapi selalu di dalam spirit yang Alkitabiah. Saya ingin sekali untuk Anda dan saya menantang diri sendiri untuk ekspektasi. Tidak ada ekspektasi, tidak ada buah. Minta sama Tuhan, Tuhan talk to me, even in my sleep. Give me dreams, kasih aku mimpi yang indah Tuhan. Bukan hanya mimpi indah, kasih aku pesan Tuhan. Aku mau menaruh diriku pada menara-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu di gereja hari ini. Dan kami bangga punya Allah yang hidup dan nyata, serta sangat pribadi bagi umat-Nya. Tuhan, Kau akan berbicara kepada kami dalam kehidupan kami, menyatakan kebenaran, dan mengajarkan kepekaan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah kepada kami masing-masing maupun sebagai gereja-Mu. Hati kami terbuka untuk lawatan Roh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom semua, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, glory to God. Sekarang langsung di ibadah-ibadah berikutnya mulai kebaktian ini, saya akan sampaikan penjelasan lebih detail, mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan di Alkitab dan bagaimana itu masih berbicara dalam kehidupan kita hari ini. Dan Tuhan masih berbicara lewat mimpi dan penglihatan. Allah kita itu nyata, Dia hidup, Dia bukan agama atau teori. Allah kita sangat pribadi. Buka di Habakuk pasal yang kedua. Profetik itu apa sih? Profetik itu mendengar suara Allah. Profetik itu mendapatkan tuntunan spesifik. Mendapatkan peneguhan, konfirmasi-konfirmasi, dan pernyataan-pernyataan Roh Kudus di setiap langkah hidup kita. Gereja perlu exercise kuping rohaninya. Gereja perlu mempraktekkan telinga rohnya. Sekali lagi disclaimer atau sebagai peringatan, setiap obat kan ada tulisan peringatan obat keras. Ini bukan vitamin biasa. Tapi gereja ini bukan gereja baby, makanya saya harus ajari perkara-perkara berikutnya. Selepas pertobatan, penumpangan tangan, doktrin-doktrin dasar, saya mau ajarkan bahwa Tuhan masih berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Masih ada direct message yang Tuhan berikan. Meskipun semuanya itu selalu di dalam kebenaran Alkitab, tapi Tuhan juga berbicara loh apa yang Alkitab katakan. Tapi nggak pernah Tuhan akan mengatakan sesuatu yang melanggar firman-Nya sendiri karena Tuhan tidak membatalkan Alkitab yang ada di tangan. Ya, tentang jodoh, konfirmasi peneguhan tentang kerjaan, jurusan bagi yang studi, pimpinan Tuhan, bimbingan, firasat, intuisi tentang parenting, tentang anak kita, tentang pasangan kita, entah kita lagi merasa damai sejahtera atau tidak serak sesuatu, meskipun segala sesuatu perlu diuji, mimpi dan penglihatan itu ada. Menantikan jawaban Tuhan secara profetik, kita perlu untuk lebih sengaja. Kita baca dulu Habakuk pasal 2, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya, ayat pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Ayat pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Perhatikan pada kata aku mau. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mendengar suaranya. Tapi kalau Tuhan kita ajak bicara, if we engage God in a conversation,
He will talk to us. Tuhan tuh gak pernah memaksakan. Yesus itu selalu mengetuk pintu. Tidak seperti roh-roh jahat yang menerobos masuk tanpa diundang. Tuhan kita itu tertib dalam arti, bukan berarti dia mati. Tuhan tertib itu artinya gini loh. Kalau kita ada kemauan, Tuhan buka jalan. Aku mau, ini kuncinya. Meskipun kalau Tuhan berbicara itu bukan karena kita, kalau Tuhan bicara sama kita itu bukan karena kita layak. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu itu bukan direkayasa manusia, tetapi harus ada inisiatif juga dari kita, proaktif. Hubungan itu kan dua sisi. Gak bisa yang satu bicara melulu, satunya diam 1000 kata. Gak enak kan? Pasangan suami istri pergi keluar kota, di mobil jalan 3 jam. Istrinya yang ngomong terus, suaminya hanya mendengarkan. Allah kita tidak hanya mendengarkan, dia berbicara pula. Tapi kalau dia bicara, kita diam. Pernah nggak kita ngobrol sama orang yang diem terus dia omongnya apa? Ya, enggak. Ya, enggak. Orang cerewet pun akan diam sama orang begitu. Kenapa kok suara Tuhan tidak kaya dalam hidup kita? Karena kita tidak mau berbicara atau berbincang-bincang dengan dirinya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Dia memposisikan dirinya untuk mendengar suara Allah. Profetik itu tidak pernah memaksa. Yang namanya profetik itu tidak akan melangkai profetnya. Bukan berarti kita semua jadi nabi. Bahkan roh nabi pun takluk pada nabi. Berarti kalau kita rindu Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan akan lebih banyak bicara. Kalau kita nggak rindu sama sekali, Tuhan tetap akan berbicara, tetapi nggak sebanyak orang-orang yang mendekat dengan sengaja. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Orang yang memposisikan menaruh dirinya untuk mendengar suara Allah. Seeker dalam bahasa Inggrisnya. Pencari, orang yang mencari dia dengan sungguh-sungguh akan menemukannya. Kenapa Tuhan gak berbicara di dalam areal-areal hidupmu? Karena Anda mungkin tidak mencarinya sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu gak memaksa, sekalipun Tuhan itu gak gengsian. Tapi Tuhan itu kemuliaan. The glory of God is to hide secrets. But the grace of God to reveal them. Kemuliaan Allah adalah menyimpan rahasia, tetapi kasih karunia Allah adalah menyatakannya. Kepada orang-orang yang bergaul karib dengan dia, Tuhan mewahyukan. Aku mau berdiri di tempat pengintaian, sekalipun semua orang pegang Alkitab yang sama, gak semua orang punya penerangan yang sama. Mimpi dan penglihatan juga diberi bagi orang-orang yang mempersiapkan hatinya, berada di pengintaian dan tegak di menara. Lalu ada kata, aku mau meninjau dan menantikan apa yang hendak difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Belajar dari Habakuk, ngadu pun ke Tuhan, gak ke manusia. Mengadu pun dengan harapan menantikan jawabannya. Orang yang suka bicara sama manusia saja, kita tetap perlu bicara sama orang karena kita adalah makhluk sosial. Tapi kalau itu doang atau hanya itu saja, nanti kita juga akan dengar hanya suara manusia. Tapi kalau kita mengadu ke Tuhan, kita bawa kehadiratnya, kita akan dengar suara Allah. Lihat ada kata aku mau di kalimat pertama, tapi di kalimat berikutnya ada kata lagi, aku mau meninjau. Aku mau menantikan apa yang hendak difirmankannya. Ada semacam spirit FOMO. FOMO apa itu? Dulu saya juga nggak tahu FOMO itu apa. Itu bahasa anak-anak muda sekarang, ternyata artinya fear of missing out. Fear of missing out. FOMO kayak contohnya ya. Ini ada sekawan berapa orang bicara-bicara, lalu ada satu yang ketinggalan, dia baru datang. Apa kalian bicarain apa? Aku juga mau dengar dong, aku juga mau tahu dong. Itu FOMO namanya, takut ketinggalan. Ya, FOMO itu juga bisa teknologi terbaru, semua orang selalu ngikuti, padahal uang pas-pasan, terus-menerus uang dihamburkan ke sini. Ya itu orang yang FOMO, fashion juga sama, mau ngikuti tren yang paling trending sekarang. Ada orang-orang yang fear of missing out sama manusia, tapi tidak pernah fear of missing out sama Tuhan. Saya nggak mau dapatkan, meskipun gini ya, pahami ya, ibadah satu tadi saya jelaskan balance-nya, balancing-nya. Spuring balancing-nya itu tadi pagi, supaya setirnya jangan miring. Nanti itu. Karena kalau yang namanya roh dan kebenaran itu nggak imbang, bahaya nanti, ngeroh atau farisi. Tadi pagi saya jelaskan bagaimana
Gereja-gereja ada 2 halaman soal karunia profetik, apalagi nubuatan. Ada yang percaya bahwa karunia tersebut sudah nggak ada. Cessation namanya. They cease to exist dalam bahasa Inggrisnya. Sudah tidak ada karunia itu dalam gereja. Tuhan udah bicara hanya lewat Alkitab saja. Please jangan salah ngerti. Saya nggak usah ulangi ibadah pagi. Saya sangat kental hubungannya dengan Alkitab. Bahkan di salah satu buku, di salah satu bab buku biografi saya, ya, penulis menuliskan dengan sebuah gelar yang menurut saya itu filsafat hidup saya, a man of one book. Saya senang menjadi seorang pria satu buku. The Bible is my book. Tapi saya harus mengakui bahwa sekalipun semuanya tetap di dalam bingkai firman, tapi Tuhan itu tidak bisa kita kotakkan. Karena besides His written word atau firman Tuhan yang tertulis, yang dinantikan oleh Habakuk adalah His spoken word. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Kata difirmankannya itu rema. Rema itu juga bisa jadi kata-kata ayat-ayat Alkitab kutipan di dalam Bible ini yang melompat ke kita suatu hari. Iya, tapi juga bisa melihat penglihatan dan lewat mimpi. Lewat nubuatan secara spesifik. Karena Allah kita itu personal pribadi dan dia rindu komunikasi sama anak-anaknya. Sekalipun firman yang tertulis sudah jelas, Alkitab itu sudah diposting, gak pernah sama Tuhan di cancel atau diturunkan. Ini adalah the word of God, otoritas tertinggi orang percaya. Tapi Allah masih berbicara lewat berbagai cara. Mendatangkan kebenaran firman ini lewat cara yang kreatif pula dalam kehidupan anak-anaknya. Tapi biasanya orang-orang yang mengalami begitu adalah orang-orang yang FOMO sama Tuhan, yang fear of missing out. Tuhan ngomong apa? Makanya Tuhan gak pernah memaksa. Gereja gak terbuka sama suara Roh Kudus yang lebih dari itu, juga gak akan mengalami banyak. Tapi gereja membuka diri pada karya Roh Kudus selebihnya. Selebihnya di sini hati-hati, bukan berarti pengalaman kita bisa menggantikan Alkitab ya. Pengalaman kita itu gak punya otoritas yang sama seperti the written word. Tapi kalau kita menutup kemungkinan segala pengalaman, semua mimpi, nubuatan, dan penglihatan, ya kita juga gak akan alami. Karena dimulai dengan ini, aku mau menanti, aku mau meninjau apa yang hendak difirmankannya. Aku menempatkan diri pada menara. Aku mau berdiri di sana, di posisi menerima. Saya bilang begini adalah untuk mendorong jemaat yang kami gembalakan, yang saya gembalakan ini, yaitu Anda jemaat tercinta, untuk FOMO sama Tuhan. Untuk fear of missing out, Tuhan speak to me. Tiap pagi loh saya seperti baby, merindukan susu rohani. Bukan pengajaran dari khotbah saja, tapi bukan hanya baca Alkitab maksud saya. Tapi saya tiap hari itu saya buka telinga saya berkata, I want to hear you more clearly. Saya punya spirit itu, fear of missing out sama Tuhan. Lalu Tuhan menjawab aku, itu dia ayat 2. Gak ada orang cari Tuhan itu sia-sia. Gak ada orang itu berdoa lalu tersesat, gak ada. Orang yang mendekat, pasti dijawab sama Tuhan. Cuma jawaban Tuhan gak tentu iya. Gak tentu tidak pula, kadang-kadang even his silence is golden. Kadang-kadang diamnya Tuhan itu pun sebuah pesan. Tapi saya ingin mendengar suara Tuhan, saya mau melatih kepekaan. Saya mau belajar mempertajam pendengaran roh saya. Tuliskanlah, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Belajar menjurnal. Tuhan bilang apa? Saya ini masih old school ya. Saya perlu belajar dari orang-orang yang sudah high tech. Sekarang ada tablet, ada gadget, ditulis sana. Alkitab saya itu ada 2. Ya saya nggak ajak Anda untuk mencontoh ini, tapi ini cara saya. Alkitab saya yang satu adalah Alkitab saat teduh pribadiku. Itu coret-coretannya, itu tidak pernah saya bawa keluar rumah. Nggak pernah. Dan kalau saya bepergian pun, saya selalu bawa secara pribadi, nggak pernah saya masukkan ke bagasi. Pernah sekali hilang soalnya bagasinya ketuker, aduh copot jantungku. Saya nggak peduli dalam baju semua bisa beli, tapi di dalam tulisan Alkitab saat teduh saya itu ada catatan-catatan note-nya di sampingnya. Ada banyak sekali tulisan. Saya melatih kepekaan.
Bukan ngeroh ya. Saya tunduk pada pengajaran. Tapi saya latih telinga saya untuk lebih profetik sama Tuhan Yesus. Bahkan, bisa salah kan masalahnya, makanya apa yang saya dapat bukan berarti saya khotbahkan. Makanya Alkitab kedua saya, yang saya pegang ini, yang juga sudah ancur-ancuran, ini Alkitab khotbah saya. Kemana-mana saya bawa. Ini Alkitab khotbah. Waktu di Israel, beberapa bulan yang lalu, di sana saat teduh, waktu pas khotbah di NGD, angin besar bertiup, yang terbang adalah Kejadian pasal 47. Satu lembar itu copot. Tapi aneh, di NGD pun bisa ketemu ada orang mengembalikan ke saya. Alkitab saya memang harus lengkap, ini pedang saya. Depan memang tulisannya Lembaga Alkitab Indonesia, tapi setelah di tangan saya sekian puluh tahun, ini sudah menjadi Alkitabnya Philip Mantova. Ini adalah pedang roh saya untuk khotbah. Yang satu adalah untuk saat teduh. Saya tulis catatan di sana. Tuliskanlah pada sesuatu lah, tuliskanlah penglihatan itu, write your vision. Write your inspiration. Tuliskan dan ukirkan pada loh-loh. Bagi saya, daripada baca gini ngukir ke sini, saya ngukir langsung di situ. Tapi sebuah kesalahan yang udah terlanjur puluhan tahun, dasar saya gaptek. Mau saya pindahkan, 10 sekretaris pun akan juling semua. Catatanku itu di atas catatan kalau di Alkitab saya itu, sudah tidak bisa dipindahkan. Udah nggak bisa dipindahkan. Jadi saya terus mencatat di sana. Dan beberapa hal yang saya dapatkan misalnya, anak 3 kan, saya latih kepekaan roh saya. Setiap anak waktu diberikan, saya sudah tahu gendernya. Sebelum bahkan, mas barusan aja tes positif kehamilan. Istri saya ada stripnya 2. Saya sudah tahu gendernya. Tuhan sudah bilang waktu saya saat teduh, Tuhan ngomong sama saya. Nggak pernah miss. Tapi kan saya nggak khotbahkan. Ya, yang ini kan untuk kalangan pribadi, untuk kalangan sendiri. Saya tulis di sana. Apa yang akan terjadi? Waktu saya baca Alkitab bukan mikirkan sesuatu. Saya terima pengajaran dulu, tiba-tiba on the side, Roh Kudus itu bicara sesuatu secara profetik ke telinga saya. Misalnya waktu saya baca tentang seorang anak telah diberikan untuk kita di Yesaya, seorang putra, lambang pemerintahan dan sebagainya. Tuhan udah bilang sama saya, meskipun itu tidak ada hubungannya sama anakku, itu Immanuel, itu Yesus Kristus. Tapi waktu saya baca itu sudah terima pengajaran, coret-coret tentang artinya dan maknanya yang Alkitabiah, Roh Kudus bilang, nanti anak berikut ini, cowok, seorang putra, nanti akan jadi apa dan sebagainya, jalan hidupnya saya catat sana. Hari ini kalau saya menoleh ke belakang, anak mulai besar, itu kejadian semua dalam hidupnya. Rugi kalau saya berhenti sampai pengajaran. Meskipun saya tidak bisa ajarkan, paham maksud saya, tapi untuk saya, dalam hidup saya itu saya latih untuk hidupku itu terbuka penuh tuntunan. Bisa salah nggak? Bisa. Makanya Alkitab saat teduh saya itu nggak boleh jatuh ke tangan orang. Karena saya juga ada beberapa prediksi yang luput atau belum luput, belum digenapi. Tapi nggak melulu tentang prediksi. Di ibadah ke-1 tadi saya ajarkan yang namanya nubuatan itu nggak tentu meramal. Nubuatan itu nggak tentu meramalkan. Nubuatan itu juga bisa bicara tentang sesuatu yang saat itu menjadi hati Tuhan. Persisnya di waktu tersebut dalam hidupmu, di season itu apa yang jadi hati Tuhan untukmu bisa dituliskan di situ. Nggak tentu memprediksi sesuatu. Nggak tentu. Dan Alkitab saat teduh saya itu nggak boleh jatuh ke tangan orang juga. Karena di dalam sana itu banyak rasan-rasan. Nama-nama orang saya tulis di dalam situ. Yang baik maupun yang buruk, yang kejadian segala gini, kejadian loh satu-satu. Waktu itu saya belum mengerti. Saya belajar untuk semakin profetik. Bukankah gereja kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik? Bukan hanya kita semua diutus di dalam bidang kita. Tetapi kita semua harus belajar dan dilatih untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Ya kan? Amin. Tapi biasanya semua orang kalau banyak anak muda kalau jatuh cinta langsung jadi nabi. Tuhan berkata kamu jodohku. Nah yang itu harus dihindari, itu praktek yang salah itu. Malpraktek namanya. Kalau dokter bisa malpraktek, nabi juga bisa malpraktek. Belajar untuk dengarkan suara Tuhan sebelum kau butuh. Itu yang disebut aku hendak menantikan dan meninjau. Apa yang hendak difirmankannya. Oh haleluya. Tuliskan penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Tuliskan pada loh-loh. Tuliskan pada sesuatu, belajar untuk menjurnal doa-doamu.
Gak tentu harus di-sharingkan ke orang lain. Ada banyak hal itu intimate dengan Tuhan. Itu keluar dari keintiman, tidak perlu Anda hamburkan, tidak perlu Anda umbar. Ya. Kalau ngajar sih saya ngajar dengan sistematis. Kalau saya ngajar jelas. Bahkan sebenarnya saya tidak biasa untuk mengajar dengan poin-poin, tetapi karena harus membiasakan, demi supaya jemaat mudah mencerna, saya kasih poin 1, 2, 3. That's so not me sebenarnya. That's so not me. Kalau ngajar harus sistematik, not prophetic. But your spirit should be prophetic. Tahukah Tuhan bisa bicara lewat mimpi dan penglihatan? Makanya di ibadah nanti saya akan jelaskan, jangan sembarangan tidur. Kita boleh tidur di mana aja. Jangan sembarangan cara tidur. You know, sleeping is a form of worship. Makanya Tuhan bilang, jangan bawa marah. Jangan bawa marah overnight. Sayang, Tuhan mau bicara malam itu memberi sesuatu kepada yang dikasihnya waktu dia tidur, Tuhan tidak bisa. Karena Anda tidak ready. Mimpi penglihatan itu ada loh. And God can speak to you about your future, masa depanmu. Tuhan bisa bicara tentang sesuatu yang merupakan solusi atau duduk problema di mana. Allah bisa mewahyukan karena profetik itu berarti pewahyuan, tapi bukan pewahyuan untuk jadikan firman. Pewahyuan untuk kehidupanmu. Di dalam spirit, firman, dan Alkitab. Mari kita melatih. Saya merasa saya harus sampaikan ini hari ini, dan ini menjadi tema tahun ini, karena saya percaya banyak orang Kristen itu antenanya kurang dipasang. Padahal harusnya loh ya, kalau menurut saya, kalau Anda dilatih, di-equip, di-empower soal ini, akan terjadi kebangunan rohani umat Allah. Setiap orang rohnya akan nyala, setiap orang kerohaniannya akan hidup, setiap orang akan bangun. Janganlah kita tidur pulas, janganlah kita tidak berjaga-jaga. Siapa yang tidur pada waktu panen adalah kebodohan. Saya merasakan bahwa saya harus melatih soal ini. Tidak bisa hanya bicara melulu tentang penumpangan tangan atau pertobatan atau baptisan. Saya harus bawa gereja ini pada kedewasaan iman. Pada the fullness of God's grace. Kepenuhan daripada kasih karunia Allah. Salah satu kasih karunia Allah adalah suatu pengalaman hidup dengan Roh Kudus untuk mendapatkan sinyal-sinyal dari Tuhan. Amin. Mimpi penglihatan itu sinyal-sinyal dari Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya ayat 3. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Dari ayat 3 ini kita pelajari sesuatu bahwa yang disebut semuanya itu masih menanti saatnya, tidak menipu. Nantikanlah itu, sungguh-sungguh akan datang, tidak akan bertangguh. Berarti some of the things God will reveal to you, beberapa hal yang Tuhan akan nyatakan pada kita lewat mimpi dan penglihatan adalah hal-hal di masa depan. Bukan hanya nubuatan kitab Wahyu, antikristus, suatu hari. Bukan, tapi specifically your life. Secara spesifik hidupmu. Tapi tidak semua yang Tuhan wahyukan itu, tidak semua yang Tuhan wahyukan adalah tentang hal-hal di masa depan. Kadang-kadang Tuhan juga mewahyukan kondisi hati kita sendiri. Kita nggak pernah sadar kita salah, diberitahu juga kita menyangkali. Tapi ketika Roh Kudus nyatakan sesuatu, kita sadar dan menyadari, oh salah aku. Sometimes God reveals your own heart to you. Kadang-kadang Tuhan mewahyukan, menyatakan hatimu sendiri pada dirimu sendiri. Kadang-kadang Tuhan nyatakan. Ya, spirit nubuatan itu, roh nubuatan atau the prophetic spirit, the Holy Spirit, Roh Kudus itu bisa menyatakan pada kita, misalnya kita lagi marah sekali sama satu orang. Simple ya, ini kayak pewahyuan umum karena kita pernah mendengar orang berkata demikian. Tetapi bagi saya waktu saya alami itu, it was real. Saya ceritain kalau saya dulu itu suka panasan. Beberapa perkelahian saya waktu saya masih remaja itu dikarenakan hanya karena lihat-lihatan. Bodoh ya, konyol sekali. Dan tidak jarang pula terjadi argumentasi itu di jalanan. Orang itu kalau sudah macet, naik mobil, udah lagi bete, udah lagi nggak enak, belum mandi, mau pulang, ya kan? Lama, itu biasanya lebih emosian. Nah saya itu lagi nggak salah itu. Pulang dari sekolah Alkitab, ada mobil itu yang bahasa Ibraninya bocengli. Nggak tahu dia itu hari itu kesumat apa. Masa saya jalannya itu tepat memang agak macet ya, di tol waktu itu saya ada di Kanada. Masih sekolah kan. Saya itu jalan sesuai dengan
speed limit atau batas kecepatan. Saya siswa sekolah teologi kok mau ngebut gimana? Tapi ternyata tidak semua orang menghargai orang-orang yang patuh pada hukum. Di belakang itu saya itu dipepet gini terus loh. Nah itu kalau sebentar di depan sana itu berhenti, kalau saya lengah saya rem gitu kan saya ditabrak dari belakang. Tabrak belakang itu bahaya loh, ini bisa semua keluar dari engselnya. Itu ke leher nanti. Teman saya pernah kecelakaan itu nggak main-main. Tabrak belakang itu nggak enak. Saya bilang, ini kenapa orang itu saya lihat di spion saya. Saya bilang, lalu saya kasih dia tanda. Di spion kan dia bisa lihat kali. Why? Why you want to kiss the behind of my car? Your car falls in love with my car? Saya mau marah. Dia diam aja, terus aja. Nah, kan sudah lewat, udah jalan, udah mulai bebas. Nggak ada mobil sebelah sini, saya kira dia minggir, udah jalan, enggak. Saya terus diikuti karena dia sudah terlanjur panas hati, saya kok jalan pelan menurut dia selama 15 menit tadi. Dia kehabisan 15 menit waktu berharganya kali. Dia masih terus cari gara-gara sama saya. Lalu ke sisi saya sini, lalu saya di bel, di sini bel biasa. Bel itu hello, selamat pagi. Kalau di sana bel itu artinya nantang. Lain cerita, kebudayaan di Indonesia bel itu oke. Bel itu beritahu, hey sorry loh aku di sini jangan disenggol. Kalau di sana bel itu, lu mau apa? Gitu ya. Akhirnya di bel, lalu ke belakang lagi, saya digituin lagi. Ini orang nantang Wong Fei Hung ini. Pas saya mau marah, tiba-tiba saya rasakan hadirat Allah. Ada suara bicara, bukan ayat, udah gak inget ayat. Cuman ada seorang berkata pada saya, orang itu kasihan. Dia bukan dari keluarga yang baik. Terus, kaget saya. Redalah marah saya, biasanya saya 0 ke 100 itu Ferrari kalau emosi. Redalah saya. Orang itu pergi ke sebelah saya, kasih jari tengah. Marahi saya, buka kacanya. Saya cuma senyum sama dia. Saya mau kasih jari tengah juga gak bisa, jari tengah saya bengkok. Saya gak bisa balas dia. Saya cuma senyum, gak apa-apa, oke. Biarin saya dimarah-marah. Simple things. I heard God's voice. Saya gak tahu orang itu. Tuhan bilang sama saya, orang itu doesn't come. Orang itu comes from a broken home. Saya berkata, oke Tuhan. Sorry, saya mau marahi orang itu. Simple ya. Simple ya. Oh ya Tuhan terima kasih. Saya jadi ngerti. Saya kira tadi orang itu Hitler. Tapi ternyata dia cuma orang yang gak bahagia aja. Ya Tuhan, paham maksud saya Bapak Ibu Saudara, pengalaman dengan Tuhan. Tapi saya dengar loh, suara berkata, he's not a happy person. Udah kamu gak usah tanggapi dia. Oh puji Tuhan, bukan hanya orang itu diselamatkan, saya juga diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, the Holy Spirit can still speak to you. Semua itu dalam spirit ayat sih. Ayatnya ada, nanti setelah selesai itu saya baru ingat. Barang siapa ngebel kamu dari belakang. Ya kan? Jangan tanggapi siapa yang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Paham itu maksud saya, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya ada. Tapi Tuhan itu bisa memberi kita sebuah pengalaman. Mendengar suara Allah secara pribadi. God can speak to you. Amin Bapak Ibu. The Holy Spirit is not dead. Just because we have the Bible, hanya karena kita punya Alkitab, bukan berarti Roh Kudus itu diam. Roh Kudus juga yang ngajari kita isi Alkitab ini. Tapi Roh Kudus bisa bicara kepada kita secara langsung juga. Meskipun kita tidak ingat ayat tertentu, tetapi selalu di dalam spirit yang Alkitabiah. Saya ingin sekali untuk Anda dan saya menantang diri sendiri untuk ekspektasi. Tidak ada ekspektasi, tidak ada buah. Minta sama Tuhan, Tuhan talk to me, even in my sleep. Give me dreams, kasih aku mimpi yang indah Tuhan. Bukan hanya mimpi indah, kasih aku pesan Tuhan. Aku mau menaruh diriku pada menara-Mu. Aku mau mendengarkan, aku hendak meninjau apa yang hendak Tuhan katakan dan siap dengan pena. Tuliskan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dan dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat ayat 3, nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Busung dada itu gimana sih? Coba lihat ya, busung dada itu gini loh. Bukan hanya tegak. Busung dada itu adalah sebuah postur di ayat ini menunjukkan kesombongan atau keangkuhan. Itu busung dada. Gini.
Nah, Alkitab mengatakan di sini, musuh perkara yang profetik adalah keangkuhan dan kesombongan. Ada orang-orang tertentu yang punya postur rohani susah mendengarkan suara Tuhan. Dengar suara Tuhan itu tidak perlu layak. Dengar suara Tuhan itu tidak perlu suci. Percaya enggak? Anda akan terkejut bagaimana Tuhan itu bersedia bicara sama orang berdosa. Kalau enggak gitu enggak ada yang namanya Tuhan ngomong sama seorang pembunuh. Seorang ex-murderer. Orang itu exile atau dalam pelarian. Dia itu kawin sama satu orang Midian. Lalu di situ Tuhan menampakkan diri sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub di semak belukar yang terbakar. Dan memanggil namanya Musa, Musa. You will be very surprised about suara Tuhan itu tidak perlu lebih tegas. Suara Tuhan itu menjadi jelas jikalau kita tidak membusungkan dada kita. Makanya posisi terbaik lawan kata busung dada untuk mendengar suara Tuhan adalah sungkur kaki. Selalu sungkur kaki. The best position to hear God's voice adalah on your knees. Dalam doa dengan kerendahan hati itu bukan bicara tentang postur tubuh saja, tapi sikap hati. Waktu kita itu merendah di hadapan Tuhan, Tuhan akan berbicara. Jadi jangan pernah kita berkata bahwa musuh profetik, sesuatu yang profetik, bahwa kita itu nggak bisa mendengar suara Tuhan karena kita nggak layak. Salah. Itu yang setan katakan, jangan dipercaya. Musuhnya cuma satu untuk dengar suara Tuhan. Sombong. Langsung Tuhan diam. Mau tahu nggak? Kalau sampai di satu ruangan, Tuhan langsung diam. Itu ada orang sombong di situ. Dan jangan lihat orang lain. Siapa yang sombong ya? Kalau Tuhan diam, siapa tahu dirimu sendiri. God doesn't speak where there is pride. Di mana ada keangkuhan dan kesombongan, Tuhan menolak berbicara. Tuhan itu adalah seorang orang tua yang bijaksana. Jadi saya bisa bayangkan ya, kalau Tuhan ngobrol-ngobrol di meja, lalu tiba-tiba ada satu orang datang yang so full of himself, penuh dengan dirinya sendiri, all about himself. Wah, dia ngobrol sana sini, lihat ya. Pertama, Anda akan lihat gerak-gerik Tuhan. Tuhan mulai tidak nyaman. Andai kata, jikalau saya gambarkan Tuhan sebagai manusia dalam sebuah pertemuan meja makan, mulai nggak nyaman. Tadinya Tuhan banyak bicara, ngasih wejangan, lalu orang itu datang mulai gak nyaman. Orang itu mengontrol, mulai mendominasi pembicaraan, dia mulai diam. Mulai diam, oh ya. Tapi kelihatan kan orang itu interest atau tidak. Oh ya. Nanti ada lihat kedua, setelah Tuhan gak nyaman, kedua adalah Tuhan mulai diam. Setelah Tuhan diam, Tuhan pergi. Oh ya, oke ya saya pergi dulu. Itulah tanda-tanda yang diwaspadai dalam kehidupan kita kalau Tuhan mulai hengkang. Pertama, Tuhan mulai gak nyaman. Tuhan mulai diam. Lalu Tuhan mulai hengkang. Jangan ada kesombongan dalam hati kita. Sebelum Tuhan yang pergi. Karena Tuhan itu paling anti sama orang sombong. Memang ada pepatah berkata Tuhan itu cinta pendosanya, benci dosanya. Betul kan? Saya tunjukkan Tuhan benci orang sombong. Itu orangnya. Tapi kalau dia bertobat ya Tuhan terima dia. Karena semua pertobatan itu mendatangkan hati Tuhan. Tapi kalau Anda baca di Alkitab, God despises the proud. Coba Anda baca itu. God abhors the arrogant. Itu kata-kata sudah personal. Bukan Tuhan membenci pride mereka. Tuhan benci orang sombong. Tuhan bukan benci orang keangkuhan mereka. Tuhan benci orang angkuh. Langsung dibenci sama Tuhan. Gampang mau tahu membuat Tuhan itu berhenti 1000 kata dalam hidupmu. Gampang. Bangga aja sama diri. Sombong aja kayak tahu segala sesuatu. Gua gak butuh lo gitu. Orang yang membusungkan dadanya, tidak lurus hatinya. Hatinya itu tidak pada angle atau sudut untuk bisa menerima wifi-nya Tuhan. Gitu. Aneh ya. Aneh. Kita itu di sebuah ruangan, kadang-kadang nggak tahu itu betul nggak ya. Di lokasi tertentu itu lebih kuat wifi-nya. Bisa gitu ya, betul ya? Memang ya. Jadi kalau berdiri di sini bisa, kalau kita di gunung gitu, mesti contohnya kalau nggak ada sinyal ini, bukan wifi tapi sinyalnya mungkin antena mungkin dipasangi oleh perusahaan telekomunikasi, kita angkat tinggi-tinggi, tempat tinggi gitu baru bisa dapat sinyal, ya kan? Saya dulu nggak ngerti sampai ditertawakan oleh rekan-rekan dan teman-teman karena saya ini kan gagap teknologi. Dulu masih zaman yang BlackBerry itu kalau nggak ada itu sinyal saya kocak-kocak gini. Saya diberitahu itu nggak ada hubungannya, oh ya oke. Tapi ternyata, ya kan, posisi yang paling kencang dengan wifi Tuhan itu kerendahan hati. Dan orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya itu berarti hatinya tidak di angle wifi-nya Tuhan.
Jadi dari sini kabar baik buat kita yang merasa nggak layak. Bagi kita yang kurang bagus performanya secara kekudusan. Malah justru harus dengarkan suara Tuhan. Tuhan, aku salah Tuhan. Speak to me. Speak to me. Indah Tuhan kan berbicara kepada kita. Tuhan itu selalu bicara. Tuhan itu bukan patung. Bedanya Tuhan dengan patung apa? Patung diajak bicara nggak bisa ngobrol balik. Buktinya loh, kalau kita betul-betul percaya ada apa pada berhala. Sampai kita bicara sama patung itu, patung ngomong sama kita, kita semua lari. Lalu kalau kita tahu itu tidak bisa bicara, kenapa kita sembah? Tapi lawan kata kita itu beda. Setiap kali kita bicara pada Sang Agung yang hidup dan nyata, Allah yang pribadi itu, He will speak back to you. He will talk back, speak back to you. Dia kan bicara kepadamu lewat sebuah ayat, lewat atau bukan, tapi yang pasti selalu dalam spirit yang Alkitabiah, dia akan berbicara. Makanya saya percaya mimpi dan penglihatan. Cuma saya tidak jelaskan mimpi itu apa, penglihatan itu apa. Tadi saya sudah jelaskan, nanti ibadah berikutnya saya jelaskan lagi. Karena itu usahakan jangan ikut satu ibadah, cicil pelan-pelan atau cicil segera habiskan 5 khotbah hari ini. Seperti biasanya kalau pesan gembala. Busung dada. Lalu ayat 5, orang sombong dan kianat, dia yang melaga. Tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Penglihatan Habakuk menantikan jawaban Tuhan secara profetik gimana caranya. Saya kasih 3 pelajaran yang sangat-sangat indah tentang apa yang diajarkan oleh Habakuk. Nomor 1, jangan mengintai alam roh tanpa firman. Oke, dicatat ini. Dalam segala yang profetik, bawa firman. Karena setiap roh perlu diuji. Dan firman ini, maksud saya firman itu bukan spoken word, written word. Logos ini adalah pelita bagi kaki. Saya nggak berani masuk ke alam roh. Alam nyata aja saya nggak berani tanpa Alkitab kok. Ini saya bawa kemana-mana. Alkitab saya ini nggak pernah, Alkitab saya selalu ada di tas teng-teng, tas jinjing saya. Tidak masuk ke bagasi. Bayangin saya itu separno itu. Bukan karena ini saya keramatkan loh ya. Ini cuma buku, isinya memang firman Tuhan. Tapi kertasnya kertas biasa. Cetakannya ini tinta. Saya tidak keramatkan. Kalau kelihatan Dracula saya keluarkan Alkitab gini. Enggak. Yang ditakuti setan adalah firman di dalam diri kita. Yang sudah masuk ini, yang sudah dibaca, direnungkan. Itu lebih berkuasa. Namun saya separno itu loh. Saya nggak bisa jauh dari Alkitabku. Saya nggak pernah taruh ini di bagasinya, saya selalu dijinjing. Karena it's always ready for me. Alkitab bagi saya real food, tapi juga fast food. Ready food. Kalau saya masuk ke alam nyata aja, saya nggak berani tanpa Alkitab saya. Saya masuk ke alam roh. Nekat apa? Saya nggak akan berani tanpa firman. Jangan masuk alam roh tanpa firman. Ya. Kalau kita itu dekat sama firman, kita jadi berani berpetualangan mendengarkan suara Tuhan termasuk mendapat mimpi dan penglihatan. Saya juga nggak berani ya, sembarang diramal. Bukan nggak berani, nggak mau. Jangan mau Anda diramal sama orang. Sekalipun ramalannya tepat, hati-hati loh ya, setan juga bisa bernubuat, tapi nubuatannya lebih mengutuki. Lihat nanti ujungnya, pasti ada sesuatu buruk yang dia katakan. Buruk itu bisa, nggak semua yang bagus sekalipun nubuatan Kristus. Kita kadang-kadang ditegur, tapi itu beralasan, mengubahkan kelakuan. Kalau setan lain, dia lebih ke area superstisi, mengajak Anda untuk berpikir, kalau itu sudah diucapkan dan itu akan mengganggumu dan itu akan terjadi sungguh. Jangan mau diramal, karena kenapa? Sekalipun bisa tepat, sumbernya salah saudara. Apapun yang kelihatan tepat, kalau itu dari iblis saya tidak mau. Karena sumbernya itu tidak tepat. Percayalah saya, kalau di luar sana ada predator terhadap anakmu. Contohnya seorang penjahat seksual di situ. Sekalipun yang dikasih itu makanan sungguhan dan manis-manis kepada anak Anda. Meskipun itu tidak ada racunnya, kalau Anda adalah orang tua yang baik pasti akan melarang, nak jangan terima apa-apa dari orang itu. Mau tahu kenapa? Karena portfolio, karena profil orang itu. Karena kita tahu dia siapa, dia predator. Dia memangsa anak-anak kecil di luar situ. Mau kamu dikasih kado yang bagus, nggak ada racunnya, apalagi yang bukan dimakan, saya tetap tidak mau kamu ada hubungan apa-apa dengan orang itu. Sama setan juga jangan. Tuhan bilang jangan kita itu konsultasi dengan ahli nujum. Dengan peramal. Jangan, don't do it.
dengan horoskop. Jangan lakukan itu. Kenapa sih emangnya Alkitab itu kurang nubuatan? Nubuatan itu ratusan. Belum digenapi sama kita banyak-banyak kalau kita cari nubuatan ekstra. Saya tidak akan mau sumbernya. Mendingan saya sama Tuhan itu yang paling biasa aja. Tapi kalau sumbernya luar biasa, saya mau yang itu. Tetapi sama Tuhan tidak pernah biasa. Kita selalu punya petualangan yang indah dengan Roh Kudus. Cuma saya nggak bisa ceritakan satu-satu aja pengalaman karena memang hari ini adalah pengajaran, saya bukan kesaksian intinya. Pengalaman kami dengan mimpi dan penglihatan, my goodness, so beautiful. Kalau saya catat semuanya itu, akan menjadi sebuah cerita bagaimana Allah menuntun hidup kami. Betapa realnya Tuhan bisa bicara sama kita. Yang nggak ditulis di Alkitab bahkan. Mana saya tahu, anak saya 3. Mana ada tulisannya di Alkitab. Seorang bernama Filipus di Alkitab malah anaknya cewek semua. Filipus Kisah Para Rasul. Saya tidak bisa menemukan itu di dalam Alkitab ini, meskipun Alkitab ini di dalamku. Saya akan temukan dengan firman di tangan, saya akan temukan perkara-perkara profetik dalam hidup saya. Jangan mengintai alam roh tanpa firman. Jangan curious, kepingin tahu. Tetapi kalau kita sudah punya firman, terbukalah untuk alam Roh Kudus. Bahkan dalam mimpi dan penglihatan. Oh haleluya. 2, catat dan uji setiap impresi roh serta doakan. Catat dan uji. Belajar untuk mencatatnya. Jangan seperti saya dicatat di Alkitab, sekarang sudah Alkitab saya kepenuhan. Terlalu penuh, nggak ada tempatnya. Karena itu Anda kalau bisa catat, punya organisasi yang lebih baik lagi terhadap catatan Anda lebih baik. Belajar mencatat, what is God speaking to you today? Anda akan kaget loh, semakin Anda lakukan itu, semakin peka loh. Karena ketika Anda hargai 1 sennya Tuhan, $1 akan datang. Banyak orang merasa, impresi gini loh, aku lebih senang kalau Nabi langsung lihat sesuatu. Iya, saya tahu langsung belum apa-apa mau konglomerat. Kalau Anda bisa 1 sen dulu, Anda bisa handle $1. Suara Tuhan itu, harta terpendam. Belajar untuk mencatatnya. Ya. Tapi juga hati-hati, jangan seperti Yusuf langsung cerita-cerita. Ntar dijual ke sumur, nanti dilempar ke sumur dan dijual ke saudagar oleh saudara-saudaramu. Karena kita tetap punya margin error kalau kita mendengar sesuatu yang bukan strictly tertulis di dalam Alkitab. Kalau Alkitab yang sudah tercatat, no error. Alkitab itu tidak ada kesalahan di dalamnya. Ya. Kalau ada kesalahan cetakan pun kadang-kadang ada kurang satu hurufnya, E-nya atau apanya, kalau ada, itu hanyalah tapi kesalahan percetakan tapi tidak mengubah maknanya. Makna dan artinya tetap sempurna. Tetapi kalau kita secara profetik begini, kalau kita melatih peka, tetap ada marginnya untuk diuji. Segala sesuatu, semua roh harus diuji. Roh Kudus sendiri loh, menginspirasi seorang penulis di Perjanjian Baru, dan mengatakan, ujilah roh. Bayangin, itu Roh Kudus yang suruh penulis itu, menuliskan demikian di Perjanjian Baru, berarti Roh Kudus saja mendaftarkan diri, uji aku. You must test every spirit. Ya. Jangan mengintai alam roh tanpa firman, lalu catat dan uji setiap impresi roh yang kita doakan. Nanti kaget kita. Waktu kita belajar mulai menjurnal, mengikuti janji-janji Tuhan, baik untuk bisnis Anda, Tuhan ngomong apa segalanya. Hati Anda itu akan semakin peka sama Dia. Tetapi tidak semuanya itu bentuknya prediksi. Yang saya tulis ya, dahulu kala saking penuhnya di Alkitab saya tulis juga di agenda saya punya agenda manual. Di agenda manual saya setiap bulan itu Tuhan bilang apa itu ayat-ayatnya, jadi agenda saya itu juga seperti cipratan Alkitab. Ya. Tapi sekarang juga nggak cukup, jadi agenda saya tetap hanya agenda, karena agendanya pun udah nggak cukup, udah penuh. Jadi dulu itu di yang bagian bulanan, itu saya selalu di depan ada halaman ekstra gitu ya, saya tulisin tuh ayat-ayat yang merema bagi saya, meskipun saya baca Alkitab berpasal-pasal setiap harinya. Namun ada ayat-ayat yang saya catat, jadi seluruh agenda saya itu, bukan isinya aktivitas, ayat Alkitab, apa aja yang Tuhan bicarakan, akhirnya saya tobat. Karena udah bisa Alkitab juga jadi, agenda jadi Alkitab, nggak bisa, jadi akhirnya agenda tetap saya jadikan agenda. Apalagi aktivitas banyak, paham maksud saya, saking banyaknya ada ayat-ayat rema-rema. My life is filled with His spoken word. You want to be strong spiritually? Mau kuat secara rohani? Mau menang dalam peperangan rohani? Want to
do great exploits atau perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan Yesus? Fill your life with spoken words. Isi hidupmu dengan firman bukan yang tertulis. Yang tertulis di Alkitab, gak usah tulis lagi Alkitab. Alkitab sudah tertulis, tinggal dibaca, tinggal direnungkan dan dilakukan. Tapi isilah dengan firman yang diutarakan oleh Roh Kudus dalam hidupmu. Oh, baik itu bunyinya ayat-ayat yang mencuat, atau sesuatu pemahaman yang di dalam spirit Alkitabiah yang Tuhan taruh dalam hidupmu hari ini. Kadang-kadang spesifik loh Tuhan berbicara. God will speak very specifically to you. God will speak specifically. Saya suatu hari membaca cerita itu pada waktu saya pulang ke Indonesia tahun 98 ketika kerusuhan. Saya membaca cerita tentang bagaimana Daud disuruh sebagai mas kawin untuk Saul. Waktu mau diberikan Mika, Saul minta 100 kulit katan orang Farisi. Orang Farisi itu tidak bersunat, yang bersunat itu Yahudi. Jadi gak mungkin kan, permisi ya saya sunat kamu, gak bisa begitu. Cari mati apa itu sama musuh. Jadi dengan kata lain, Saul minta dia membunuh 100 tentara Kopassusnya Filistin. Dan Daud akhirnya bukan kasih 100, dia kasih 200, tercengang lah si Saul. Ini orang gak main-main ini ada Allah di dalam hidup anak muda ini. Kata-kata itu kan cerita biasa. Di Samuel, kitab Samuel. Itu melompat ke saya tahun 98. Saya berkata, Tuhan, aku enggak mau murahan. Jadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab, pulang membawa bachelor degree atau menjawab sarjana 1 teologi, banyak orang bisa. Aku minta, itu sarjana saya terima dari universitas. Saya minta sarjana yang dari Tuhan untuk meluncurkan pelayanan saya di Indonesia. Ini bukan di depan umum, orang tuh enggak tahu. Ini terjadi secara pribadi, on my personal front. Waktu itu belum full timer. Tak ceritain ya bagaimana caranya sesuatu itu secara profetik berbicara. Saya berkata, Tuhan, aku enggak mau jadi orang yang biasa, mentang-mentang sekolah luar negeri, sekolah teologi pulang, udah jadi pendeta, udah kasih platform, saya enggak mau. Saya berkata, Tuhan, aku mau punya sayembara dengan Engkau. Tapi waktu ayat itu berbicara ke saya punya keberanian untuk meminta. Saya berkata, Lord, I'm gonna use this story untuk meluncurkan pelayanan saya tahun 98. Saya minta, Tuhan memberi saya kemampuan bersama dengan Tuhan memenangkan 100 jiwa. Bukan lewat khotbah di atas, belum dikasih kesempatan. Tapi lewat kehidupan sehari-hari waktu itu masih berbisnis. 100 orang yang tidak kenal Yesus sama sekali. Bukan yang Kristen mundur kembali, bukan 100. Tuhan jawab doa saya. Bukan 100. Dari waktu saya datang itu sampai setahun kemudian persis 365 hari. 300 orang tidak kenal Yesus, terima Yesus, dibaptis di kolam waktu itu. Dibaptis di gereja, 300 orang dibaptis dalam waktu 1 tahun. Oh haleluya, puji Tuhan. Yang gini kan gak ada. Apa urusannya kulit katan dengan kejadian sekarang? But something prophetic speaks in me. Kata 100 itu mencuat, saya berkata, Tuhan akan kubawa 100 orang ini bersama denganmu. Tuhan kasih 300. Itu saya berkata, wow. Saya masih ingat kok. Dulu di formulir baptisan yang biru putih, orang-orang lama tahu ini. Depannya itu loh, yang kalau masih lembaran baru itu depannya itu, covernya itu warna coklat biasa itu. Biasanya kalau kalau kertas bond kan gitu, coklat gitu. Di coklatnya itu saya coret-coret, gaya zaman dulu. 1, 2, 3, 4, 5 ceret. 1, 2, 3, 4, 5 ceret. Saya hitung, 1, 2, 3, ciloro telu. Sampai baby. 300, saya berkata Tuhan Yesus, just because hanya karena sesuatu secara profetik itu, sesuatu itu tiba-tiba diaktifkan dalam diri sendiri. Bayangin, itu karena itu profesiku, itu panggilanku. Bagaimana dengan bisnis Anda? Has God spoken about your business, to your business? Sudahkah Tuhan bicara tentang bisnismu dan kepada bisnismu? Minta Tuhan bicara, spoken word itu powerful sekali. Makanya itu belajar untuk mencatat. Bahkan ini pun saya coret-coret 1, 2, 3, 4, 5, apa nama itu? Sistem apa? Hitungan pagar ya. Saya pakai sistem pagar begitu. Dan Tuhan indahkan. Tapi dengar baik-baik. Tidak semua nubuatan-nubuatan Tuhan itu atau secara profetik selalu bicara tentang prediksi. Kalau iya pun secara prediksi, kau harus dan aku harus nantikan. Karena mungkin masih menanti saatnya. Tapi dia akan bersegera menuju kesudahannya, tidak menipu apabila berlambat-lambat nantikan itu. Yang ketiga yang penting sama pentingnya adalah menantikan jawaban Tuhan secara profetik adalah jangan kita itu setiap hari berbuat nothing. Yang pasti terjadi atau tidak terjadi, digenapi atau belum. Yang ketiga, hiduplah dalam ketaatan pada Roh Kudus. Hiduplah setiap saat dalam ketaatan. Jikalau rohnya
dalam roh itu belum digenapi, Anda selalu bisa berjalan dalam kebenaran. In spirit and in truth, ya kan? Tuhan janji, ini dalam hidupku, prediksi. Lalu sebelum terjadi, mana terjadi? Kecewa, itu salah. Ketika sesuatu yang in spirit, in spirit, dalam roh itu belum kejadian, belum keluaran, belum kelihatan. Don't forget, in spirit itu adalah setengah jalan. Satu lagi in truth, dalam roh dan kebenaran. Selalulah hidup dalam ketaatan pada Roh Kudus. Gak usah tunggu janji digenapi. Hiduplah setiap saat dalam firman Tuhan yang Anda sudah ketahui. Bukan secara profetik, yang Anda sudah baca setiap hari. Have the strength, miliki kekuatan dari roh Allah untuk hidup taat pada setiap firman Allah yang sudah masuk di dalam hidupmu. 1, 2, 3 ini penglihatan Habakuk, menantikan jawaban Tuhan secara profetik. Jangan mengintai alam roh tanpa firman. 2, catat dan uji setiap impresi roh serta doakan. 3, hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus setiap waktu. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.